Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hasanatul Umar. Saya dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang AIDS atau HIV. Oke, kita langsung ke pengertiannya. Jadi apa sih itu AIDS? Nah, AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh rusak atau menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, terus hingga kini belum ada obat yang ditemukan untuk melawan penyakit ini. Jadi sebenarnya AIDS itu merupakan masalah global yang mulai melanda dunia sejak awal tahun 80-an. Nah, AIDS ini dapat diartikan sebagai sindroma atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh rusak atau menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dengan melemahnya sistem kekebalan ini, penderita sangat mudah terkena serangan penyakit yang ringan sekalipun. Hingga kini, belum ada obat yang ditemukan untuk melawan secara efektif penyakit ini. Sekalipun ada obatnya, efeknya hanya mampu untuk menahan laju HIV dan belum mampu mematikan secara total virus ini. Untuk laporan kasus HIV atau AIDS sampai dengan Maret 2022, sudah dilaporkan oleh 34 provinsi di Indonesia. Jumlah yang ditemukan pada periode Januari sampai Maret 2022 sebanyak 10.525 orang. Oke, lanjut. Tahap dan gejalanya, ini gejala AIDS baru bisa dilihat pada seseorang yang tertular HIV sesudah masa inkubasi. Nah, apa sih masa inkubasi itu? Masa inkubasi ini adalah satu periode waktu antara masuknya virus HIV ke dalam darah sampai dengan timbulnya gejala-gejala penyakit AIDS. Masa inkubasi ini berkisar 5 sampai 10 tahun setelah terinfeksi. Selama masa inkubasi, jumlah HIV dalam darah terus bertambah, sedangkan jumlah sel darah putih semakin berkurang. Kekebalan tubuh pun semakin rusak jika jumlah sel darah putih kian sedikit. Masa inkubasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, ini tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Terus timbul demam, nyeri tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap yang kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidapan kepada orang lain, berlangsung hingga 10 atau lebih. Lalu ada tahap yang ketiga, ini daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan mulut dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Oke, lanjut untuk penularan HIV. Penularan HIV ini dapat ditularkan oleh orang yang sering melakukan hubungan intim dan melakukan dengan berganti-ganti pasangan. Jadi, dia tidak melakukan dengan satu pasangan. Lalu yang kedua, ada orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Jadi mungkin pas pembuatan tato ini untuk alatnya tidak disterilkan dahulu atau mungkin langsung dari satu orang langsung dibuat ke satu orang lainnya. Lalu yang ketiga, ada orang yang terinfeksi penyakit seksual lain. Jadi ada bermacam-macam ya. Lalu yang keempat, pengguna narkotika suntik. Yang kelima, ada ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada anak yang dikandungnya. Jadi kayak keturunan gitu. Lanjut, apa sih hal yang bisa mengurangi resiko penularannya? Jadi ada satu, hubungan dengan mitra tunggal. Jadi tidak boleh berganti-gantian ya. Kalau yang kedua, ada hanya melakukan transfusi darah yang bebas HIV. Yang ketiga, ada mensterilkan alat-alat yang dapat menularkan virus HIV. Yaitu ada apa aja? Ada jarum suntik, ada tindik, dan lain-lain. Yang keempat, ada ibu pengidap HIV agar mempertimbangkan kembali jika ingin hamil.
Ada yang kelima yaitu melakukan pengobatan. Jadi ini harus khusus dengan dokter ya. Jadi kita harus periksa dulu ke dokter. Lalu enaknya melakukan pengobatannya seperti apa. Untuk konsumsi obat-obatnya juga kita memakai obat yang apa seperti itu. Tapi kembali ke topik awal, untuk pengobatan hingga saat ini masih belum ditemukan obat-obat yang dapat melawan virus HIV secara efektif. Beberapa obat mulai dikembangkan, cukup membantu meskipun tidak dapat mengatasi secara total. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya. Jadi buat teman-teman, tetap jaga diri kalian sendiri dan selamatkan keturunan kalian. Karena virus HIV atau AIDS ini sangat berbahaya ya, apalagi bisa sampai turun ke keturunan kita. Seperti itu. Oke, hai teman-teman. Buat kalian adik-adik SMP, khususnya kelas 9 yang bingung mau kemana habis ini, kalian bisa ikut sama aku di SMK Sedensa Perjuangan Mojagung. Di sana ada 2 jurusan loh, yaitu satu farmasi klinis dan komunitas, yang kedua nautika kapal niaga. Kalian bisa minat salah satu ya. Kalau mungkin kalian minat, bisa join Instagram di samping ini. Oke, terima kasih. Saya Nurul Sanatul Umar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.